Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan cara menganalisis stacking race model ya. Nah, stacking race model sendiri itu adalah suatu analisis ya. Suatu analisis untuk melihat perubahan yang terjadi pada pada individu ya. Perubahan yang terjadi pada individu akibat adanya perlakuan. Nah, jadi apa namanya? Bisa kita katakan bahwa analisis stacking ini merupakan suatu analisis kelanjutan dari kalau di dalam teori tes klasik itu kelanjutan dari suatu uji perbandingan ya. Suatu uji perbandingan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah mengalami sesuatu atau setelah mengalami sesuatu perlakuan. Nah, itu biasanya terjadi pada penelitian-penelitian eksperimen. Ada dua sampel yang berbeda, yang satu diberi perlakuan sedangkan yang satu tidak. Nah, untuk kasus pada hari ini itu, pada video kali ini itu adalah kita akan melihat penelitian yang meneliti perbandingan responden ya ketika sebelum mendapatkan bantuan untuk bantuan program pengentasan kemiskinan dan sesudah mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan. Nah, untuk lebih jelasnya itu saya akan perlihatkan penelitiannya ya. Jadi itu penelitian itu dalam sebuah penelitian untuk tesis ya. Jadi di sini tuh terlihat tesisnya itu mengenai analisis implementasi program jaringan pengaman sosial terhadap efektivitas pengentasan kemiskinan. Nah, lalu pada salah satu analisis datanya itu menganalisis mengenai perbandingan gitu. Jadi menggunakan uji T gitu ya. Nah, ini saya akan perlihatkan. Nah, ini. Jadi menggunakan uji T ya untuk melihat perbedaan rata-rata antara antara yang sebelum mendapatkan bantuan dan setelah mendapatkan bantuan pengentasan kemiskinan. Nah, lalu hasilnya seperti ini ya. Nah, saya akan perlihatkan hasilnya. Hasilnya kira-kira sepertinya di atas. Ya, ini hasilnya. Ya, jadi ini adalah hasil uji paired sample t-test. Jadi uji paired sample t-test ini untuk sampel yang sama ya. Sampel yang sama tetapi ada perbedaan karena sampel ini sampel ini diberikan perlakuan dan sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberi perlakuan dari sampel yang sama, tapi sampel ini itu ada dua ini yaitu dua data, yaitu data sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Nah, kalau dalam penelitian ini itu sampel ini itu
sampel yang sama, namun dalam bentuk dua data gitu. Yang satunya itu sebelum mendapatkan bantuan untuk pengentasan kemiskinan, lalu yang keduanya itu setelah data setelah mereka ini, setelah sampel ini mendapatkan bantuan pengentasan kemiskinan. Nah, lalu diuji pakai uji Peret Sympathic Test ini ya, untuk melihat apakah program pemberian bantuan itu efektif mengatasi kemiskinan. Nah, lalu di sini hasilnya itu adalah hasil uji Peret Sympathic Test membuktikan bahwa kondisi kesejahteraan warga yang menerima JPS pada sebelum dan setelah menerima bantuan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Artinya, program JPS yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman dianggap efektif dalam hal pengentasan kemiskinan. Jadi hasilnya itu menjelaskan bahwa membuktikan bahwa program JPS ini atau jaringan pengaman sosial ini itu efektif mengentaskan kemiskinan menurut penelitian ini menurut hasil ini. Nah, tetapi ada satu kelemahan dari pengujian seperti ini adalah pengujian ini itu sifatnya general, sifatnya umum gitu. Nah, oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa teori tes klasik ini itu sifatnya itu grup center statistik karena dia statistiknya teori tes klasik ini hanya bersifat general gitu, bersifat umum. Misalnya ini, hasil uji itu membuktikan bahwa kondisi kesejahteraan warga yang menerima bantuan JPS pada sebelum dan setelah menerima bantuan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi secara umum dia mengatakan bahwa kondisi kesejahteraan warga yang menerima bantuan JPS pada sebelum dan setelah menerima bantuan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi secara umum dia mengatakan seperti itu. Tetapi dia tidak menjelaskan secara lebih detail warga yang mana warga per individu itu, apakah semua warga per individu itu merasakan keefektifan dari program ini atau tidak gitu ya. Nah, itu yang tidak diungkapkan oleh uji ini uji T-test ini. Jadi dia hanya bersifat general, bersifat umum, tapi dia tidak mampu menjelaskan siapa saja warga yang betul-betul merasakan keefektifan program ini dan siapa saja warga yang justru merasakan ini tidak efektif gitu program ini. Nah, itu tidak dijelaskan gitu. Apalagi juga dia tidak menjelaskan juga item-item gitu. Mana saja item-item. Item-item ini kan menjelaskan soal indikator gitu ya, indikator-indikator dari efektivitas pengentasan kemiskinan ya. Indikator dari efektivitas pengentasan kemiskinan. Mana saja indikator-indikator itu yang memang telah efektif menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan ini memang efektif. Nah, terus apakah ada item-item atau indikator-indikator yang justru tidak menunjukkan keefektifan itu? Nah, itu kan tidak dijelaskan di hasil seperti ini gitu. Hasilnya ini kan cuma secara umum, secara general gitu. Nah, oleh karena itu ada satu analisis yang bisa kita gunakan untuk untuk menguji keefektifan ini, tapi secara lebih detail. Gitu. Nah, ujinya itu menggunakan ranking and stacking race model. Tetapi pada video kali ini kita akan belajar mengenai stacking race model ya. Stacking race model itu untuk melihat respondennya, untuk melihat perubahan yang terjadi pada respondennya. Tapi kalau ranking itu untuk melihat perubahan yang terjadi pada item atau indikatornya. Ya. Nah, oke. Tentu saja kita untuk menguji itu kan kita memerlukan data.
Nah, saya sudah memiliki data ini seperti ini. Nah, jadi datanya itu ada data pra dan data pasca. Nah, saya hanya akan mengambil yang indikator item-item efektivitas pengentasan kemiskinan, efektivitas program pengentasan kemiskinan. Karena itu yang akan nanti kita uji gitu. Nah, lalu kemudian datanya sudah saya buat seperti ini. Untuk data pra dan pascanya itu saya gabung gitu ya. Nah, ini kita lihat, ini 100 yang pertama ini itu untuk responden yang pra ya. Lalu kemudian 100 yang kedua ya itu untuk responden yang pasca. Nah, lalu kemudian ini kita simpan ya dalam bentuk CSV tentu ya. Tidak dalam bentuk, saya simpan dalam bentuk teks berformat berbatas spasi ya. Ini sudah saya simpan sebenarnya. Nah, lalu kemudian ini datanya yang ini, lalu kemudian saya masukkan ke Finster, lalu kemudian saya edit ya. Saya edit ini data seperti ini, saya edit, lalu hasilnya seperti ini. Yang ini coba dulu fix ini yang ini. Nah, lalu kemudian data ini saya masukkan lagi ke sini, saya enter 2 kali. Nah, lalu kemudian untuk melakukan stacking analisis kita perlu memilah data ya. Kita akan memilah data, kita akan membagi dua datanya, yaitu data yang pra dan pasca. Itu kita akan bagi menjadi dua, kita pilah menjadi menjadi dua file tersendiri gitu. Nah, dengan cara menggunakan ini ya, menggunakan output files. Lalu kita pilih yang version file, p-file yang ini. Lalu jangan lupa ini default aja, tapi kita pilih text editor yang ini ya. Kita beri ini, kita klik juga yang text editor, lalu oke. Nah, ini datanya seperti ini ya. Ini sampai 200 nih, sampai 200 datanya. Nah, ini sampai 200 nih kan. Nah, kita akan membagi data ini menjadi dua, data yang pra dan data yang pasca. Oleh karena itu saya akan menyimpan dulu yang pra-nya ya. Oleh karena itu yang ini saya hapus gitu. Data pascanya saya hapus. Nah, data pascanya saya hapus. Nah, tinggal data pra-nya. Data pra ini saya simpan, save as, simpan. Saya simpan. Sudah saya simpan sebenarnya, ini data ini sudah saya simpan. Nah, sudah saya simpan ini pretest, ini saya beri nama pretest. Lalu kemudian saya ke ini lagi, output files ini, terus ke version file dan lagi. Nah, lalu kemudian kita simpan yang data pascanya. Oleh karena itu yang data pra-nya itu saya hapus gitu ya, sampai 100 kan, ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Lalu kemudian ini. Nah, sudah seperti ini. Nah, data yang pasca ini kita perlu samakan dengan data yang pra. Nah, oleh karena itu kita lihat mana yang berbeda dengan data pra-nya. Nah, berbedanya itu kan cuma di entry ini kan. Entry ini kan dia mulai dengan 101 ya kan, mulai dengan 101, 102. Maka ini yang kita ubah. Kita ubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Nah, sampai 100. Jadi kita samakan dengan yang pra supaya nanti bisa dianalisis gitu. Nah, jadi kita samakan seperti itu. Nah, ini juga saya hapus karena sudah saya simpan. Nah, kemudian kita kembali ke ini. Kita kembali ke sini. Nah, lalu kemudian kita
kita mulai menguji stacking analisisnya ya. Kita mulai menguji stacking analisisnya. Kita pilih plot ya. Oke. Nah, ini kita mulai uji, kita pilih plot ya. Jadi kita untuk menguji itu kita pilih plot, lalu kita pilih compare statistik scatter plot yang ini. Nah, kemudian karena kita akan menguji stacking, maka kita pilih yang person ya, karena kan stacking ini kan kita akan melihat perubahan pada person ya. Jadi kita pilih yang person bukan item ya. Jadi pilih person, lalu masukkan filenya ya, klik file yang ini, lalu browse file. Kita masukkan pertama pretest dulu ya. Nah, kita masukkan pretest. Nah, ini sudah ada. Terus kemudian pilih lagi yang kita klik ini file, kita pilih lagi yang post test. Oke, yang ini. Nah, ini sudah masuk. Nah, kemudian di bagian yang ini itu juga kita perlu ubah. Nah, di bagian ini itu yang memiliki apa ya? Kita perlu melihat pada filenya. Nah, saya buka file. Nah, pertama itu kita lihat yang SA field. Ini kan standard error field. Nah di sini kan saya tulis di sini kan saya beri nilai 5, saya ketik 5 ya. Nah, itu kenapa saya ketik 5? Karena ini tadi itu kan standar error ya. Nah, standar error itu ada pada ini yang kelima, baris kelima, 1 2 3 4 5 yang ini. Yang ini. MODL SE ini kan standar error. Nah, berarti dia berada pada baris kelima. Maka kita isi 5, ini standar error. Lalu statistik field ini kan tidak ada, statistiknya tidak ada, status field number juga tidak ada, tapi label field number itu ada. Label field number itu adalah yang ini. Yang ini name ini label field number. Nah, tinggal kita hitung itu label field number ini ada pada baris berapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Berarti label field number ini ada pada label ke-15 ya. 15, maka kita klik 13, maka kita pilih 13. Nah, ini 13. Nah, ini sudah seperti ini. Lalu kemudian display width-nya ini kita centang ya untuk mendapatkan tabel 34, sama Excel scatter plot-nya juga ini kita centang karena nanti yang kita baca itu pada Excel scatter plot-nya. Lalu klik OK. Nah, setelah klik OK maka akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih yang entry label ya. Kita pilih yang ini, entry tambah label. Nah, ini apa ya? Ini tabelnya seperti ini. Nah, tapi nanti kita akan membaca yang ininya ya, apa? Ini. Nah, ini muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. 80 31. Coba ini saya ubah. Coba saya buka dulu. Compare. Saya entry number saja. Ya, sudah seperti ini. Nah, ini muncul. Jadi tadi itu sebenarnya menggunakan entry number ya. Nah, ini sudah muncul seperti ini ya. Sudah muncul seperti ini ya. Nah, saya akan coba memperjelas ya. Mungkin pakai apa ya? Pakai ini atau pakai ini atau pakai ini. Ya, mungkin pakai ini saja ya. Nah, di sini kita akan melihat ya perubahan-perubahan yang terjadi pada individu ya, pada responden gitu ya. Pada responden. Kita lihat di sini ada yang bagian atas ini adalah yang bagian ini kan ada nilai logit ya. Nih. Nah, ini yang bagian mendaftar ini kan ada nilai logit gitu ya. Ini adalah nilai logit untuk pretestnya. Sedangkan bagian yang memanjang ke atas ini itu adalah nilai post testnya ya. Nilai post testnya. Nah, sekarang kita lihat.
Kita lihat misalnya di sini tuh ada individu-individu yang mengalami perubahan yang cukup signifikan ya, mengalami perubahan yang signifikan ya, yang cukup signifikan. Kalau dia mengalami perubahan yang cukup signifikan, itu berarti bahwa program itu efektif gitu ya. Program pengentasan kemiskinan itu dari pemerintah kabupaten itu efektif untuk informan tersebut gitu. Nah, misalnya kita lihat informan 90 ini ya. Ini yang ini, 90 ini kita lihat. Nah, informan 90 yang ini ya. Nah, informan 90. Itu kan kita lihat di pretestnya ya, di pranya sebelum mendapatkan bantuan gitu. Itu nilai logiknya itu adalah ini di sini sekitar ya, sekitar 5, minus 5, sekian ya. Minus 5, sekian. Minus 5, sekian ini kan nilai logik yang sangat rendah karena minus kan. Berarti memang sebelum dia mendapatkan bantuan itu memang apa ya? Dia sangat merasakan sekali kemiskinan gitu ya. Sangat merasakan sekali informan ini sangat merasakan sekali kemiskinan. Nah, tetapi di postesnya itu dia di atas gitu ya. Artinya kan ini kita lihat. Artinya nilai logiknya itu meningkat menjadi hampir 10 ya, 10 logit 10 gitu. Nilainya plus gitu kan. Bahkan plusnya itu 10 gitu. Nah, itu berarti bahwa responden 90 ini merasakan sekali efektivitas dari program pengentasan kemiskinan. Maka bisa dikatakan bahwa ya kemiskinan dia sudah mulai berkurang gitu ya. Dia merasakan sekali efektivitas dari program pengentasan kemiskinan ya, 90 ini. Responden 90. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan semua responden ya. Ini saya hanya akan menjelaskan responden yang mengalami perubahan yang cukup signifikan gitu. Misalnya ini 90 gitu. Nah, responden 90 ini perubahannya signifikan gitu. Di pranya itu dia belum merasakan karena memang belum ada bantuan, jadi dia merasakan sekali kemiskinannya sehingga nilai logiknya itu hanya minus 5 sekian. Tetapi pada saat setelah mendapatkan bantuan gitu meningkat nilai logiknya menjadi hampir 10 gitu ya, hampir 10. Artinya itu tadi dia merasakan betul efektivitas dari program pengentasan kemiskinan ini yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten gitu. Ini. Nah, kalau ini responden 90 itu merasakan efektivitas berbeda dengan responden 95. Nih, responden 95 kita lihat. Responden 95 ini kita lihat di pretestnya itu dia 10 gitu ya. 10. Nah, ya, nilai logiknya 10 ini kan berarti bahwa dia tidak mengalami masalah gitu ya dengan kemiskinannya mungkin ya. Dia tidak mengalami masalah gitu. Dia tidak mengalami masalah, atau mungkin memang dia miskin dan dia merasakan bahwa memang dia miskin gitu. Nah, itu. Tetapi di postesnya setelah mendapatkan bantuan itu, di postesnya itu minus gitu dia itu minus gitu. Minusnya itu sekitar minus 7 sekian gitu 95 ini. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kenapa pas di pretestnya itu nilai logiknya tinggi ya, hampir mendekati 10, tetapi di postesnya justru minus gitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Nah, menjadi pertanyaan kita, mengapa setelah mendapatkan bantuan kok dia nilainya minus? Nah, pertanyaannya, apakah betul dia mendapatkan bantuan atau tidak gitu? Atau jangan-jangan responden 95 ini tidak mendapatkan bantuan, makanya minus dia. Karena dia tidak merasakan mendapatkan bantuan gitu, ya, dia tidak merasakan mendapatkan bantuan, maka
di pasca itu ya nilainya nilai logiknya menjadi menurun gitu, atau mungkin dia merasakan bantuan itu tidak apa ya, tidak signifikan mengurangi kemiskinan mungkin, sehingga nilainya itu nilai logik di pascanya itu ya menurun menjadi minus gitu. Nah itu jadi kita lihat tuh ada dua responden yang memiliki perubahan yang signifikan, yang satu signifikan naik, yang satu signifikan menurun gitu ya, signifikan menurun. Nah jadi kira-kira seperti ini ya cara kita melakukan analisis stacking Rush model ya. Jadi dengan analisis stacking Rush model ini kita bisa mengetahui secara mendetail setiap responden kita, ya, perubahan yang terjadi pada responden kita. Jadi kita tidak hanya secara general mengatakan bahwa program itu efektif gitu ya, dari menggunakan uji paired sample t-test tadi, lalu kita menyimpulkan bahwa program itu efektif. Secara general kita mengatakan program itu efektif. Nah, tetapi dengan stacking Rush analysis ini kita bisa mengetahui secara lebih detail responden-responden mana yang betul-betul merasakan keefektifan program pengentasan kemiskinan, dan responden mana yang justru stagnan, tidak merasakan itu, atau malah justru merasakan sebaliknya, tidak efektif itu program itu. Seperti misalnya ini responden 95 ini. Responden 95 ini kita lihat di pretestnya hampir 10 logiknya, tapi di posttestnya menurun sampai minus gitu. Nah ini kan berarti bisa saja dia menganggap bahwa program bantuan dari pemerintah itu tidak efektif gitu, tidak efektif mengatasi kemiskinan, atau bisa jadi mungkin dia belum mendapatkan bantuan. Makanya ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cara kita melakukan stacking analisis untuk melihat perubahan yang terjadi pada responden, perubahan yang terjadi pada responden sebelum dan sesudah mengalami perlakuan tertentu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.